Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, baik teman sejawat sekalian ya, para jamaah insyaallah pada sore hari ini kita akan mengenang kembali dan tadi sebagaimana yang disampaikan Dr. Rudi, kita bukan hanya sekedar mengenang tetapi mudah-mudahan bisa menginspirasi dan akan mewujudkan melalui tangan kita ataupun generasi kita selanjutnya bagaimana sejarah kejayaan kedokteran Islam, dan saya menambahkan bukan sekedar kedokteran saja tetapi hampir seluruh sains, ilmu sains ya, tentang sejarah kejayaan Islam di masa lalu. Dan sebagaimana ungkapan jas merah, jangan lupa sejarah. Dan demikian pun metode agama kita, agama Islam, dalam rangka memberikan motivasi, memberikan semangat, itu salah satunya melalui sejarah dan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang tauhid, bagaimana mengenal Allah. Yang kedua bagaimana muamalah, ya, bermuamalah dengan manusia, ini juga penting. Ya, jangan sampai kita menauhidkan Allah tapi muamalah dengan manusia sangat buruk, ya, akhlak yang buruk, kemudian sikap adab yang tidak baik. Ya, demikian juga tidak sebaliknya, ada yang dengan manusia baik luar biasa, dengan manusia sopan santun, tetapi dengan pencipta lupa. Nah, kemudian bagian yang ketiga, sepertiga Al-Quran berisi tentang sejarah-sejarah yang benar-benar terjadi. Berbagai macam kisah para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Adam, kemudian kisah-kisah orang soleh, Ashabul Jannatain, Ashabul Kahfi, kemudian Ashabul Ukhdud, ya, kisah-kisah orang-orang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kisahnya Maryam, kisahnya istrinya Fir'aun, ya, dan ini memang metode kita untuk memunculkan metode Al-Quran untuk memunculkan dan membangkitkan motivasi. Nah, demikian juga teman-teman sekalian, teman sejawat, ya tentunya kita sangat ingin ya kedokteran berkembang ya di tangan orang-orang Islam, dan kita harus menunjukkan bahwasanya orang Islam itu harus pintar, harus cerdas, harus bisa membanggakan ya, dan kita pun harus berpikir dalam dua sisi ya. Jadi kita tinggal di dunia, kita juga butuh dunia. Makanya disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian akhirat, bagian duniamu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita cari, memang tujuan kita hidup di dunia ini adalah mencari akhirat. Karena dunia hanya sementara, sebentar saja kita mampir di dunia ini dan kita akan meninggal, dan meninggal adalah suatu kepastian. Setelah itu kita akan hidup di akhirat dengan kehidupan yang selama-lamanya. Khalidan mukhalladan fiha abada. Tapi lanjutan ayatnya ada. Ya, lanjutan ayatnya ada, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian lupa dengan bagian dunia. Kita butuh dunia, butuh harta untuk hidup. Ya, butuh teknologi, butuh sains. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu berat di antara dua sisi. Ya, jangan sampai kita sibuk belajar kedokteran, sibuk belajar dunia, sibuk mencari dunia, sampai benar-benar lupa akhirat. Wagharratkumul hayatud dunya. Sampai benar-benar melupakan akhirat, kehidupan abadi kita, kampung tempat kembali nanti. Kemudian jangan juga sebaliknya. Ya, kita kemudian cari akhirat. Ya, akhirnya kita nggak punya tertinggal secara teknologi, iptek, science. Ya, umat Islam terbelakang. Ini juga bukan itu yang diajarkan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita mengulas kembali bagaimana sejarah kejayaan kedokteran Islam. Dan teman-teman sejawat sekalian, para jamaah, ini sangat menarik ya, di mana
di saat sejarah kejayaan Islam itu sains dan agama berkembang dengan pesat sama baiknya. Oleh karena itu ketika di masa sejarah kejayaan Islam ini banyak ulama sekaligus ilmuwan dan ilmuwan sekaligus ulama. Ini kita catat, banyak ilmuwan sekaligus ulama dan ulama sekaligus ilmuwan. Di masa kejayaan Islam ya, kita sebut saja beberapa ulama-ulama ya, ada yang Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ahli kedokteran, sekaligus ilmuwan juga ulama. Ya. Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Dan ada satu quote yang ingin kita sampaikan di awal, bahwasanya umat Islam ya tidak kekurangan orang pintar dan hebat. Tetapi umat Islam kekurangan orang yang peduli dengan agamanya. Mungkin kita bertanya-tanya sekarang ya, umat Islam terbelakang. Umat Islam tertinggal secara teknologi. Umat Islam tertinggal secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Ya, itu kenapa? Mengapa bisa demikian? Yang demikian ini bukan karena kita ini kekurangan orang pintar. Saya yakin teman-teman di bagian kedokteran, ya, teman-teman di penyakit dalam, terlebih dari para guru kita, ya, para profesor, orang-orang pintar semua, orang hebat, ya, orang-orang yang cerdas, luar biasa, patut dibanggakan. Ya. Nah, tetapi umat Islam ini tidak kekurangan orang-orang ini. Kita kekurangan orang-orang yang peduli dengan agamanya, orang-orang yang mau peduli dengan agama. Ya, nah dalam rangka mewujudkan sejarah kejayaan Islam, kita butuh orang-orang seperti ini. Kita butuh para dokter yang pintar, yang cerdas, peduli dengan agamanya. Kita butuh para ulama, para ustadz yang dia juga tidak anti dengan teknologi, ya, tidak anti dengan sains. Ya. Kita butuh mereka semua dalam rangka meraih kembali sejarah kejayaan Islam. Kalau kita lihat sejarah kejayaan Islam, ini khususnya kedokteran, adalah masa-masa yang luar biasa. Mungkin teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, para jamaah pernah membaca sejarahnya Eropa. Sejarah Eropa. Eropa mencatatkan mereka punya sejarah ya, berbagai macam sejarah dari revolusi industri, revolusi ini, dan salah satu sejarah Eropa mereka menyebutkan dengan Dark Age. Dark Age. Itu ditulis dalam buku-buku sejarah orang-orang Eropa. Dark Age adalah masa-masa kegelapan orang Eropa. Masa-masa mereka terkungkung dengan tahayul dan khurafat. Orang Eropa saat itu. Mereka mencatat Dark Age. Ya, saat itu orang Eropa, mereka banyak punya anggapan terkait dengan tahayul dan khurafat, dan mereka sangat tertinggal secara teknologi, sains, dan sebagainya. Kita masih ingat ya bagaimana keyakinan orang Eropa bumi itu datar. Ya, kamu jangan pergi berlayar jauh. Kemudian beberapa keyakinan dari orang Eropa yang mengatakan bahwasanya kucing itu membawa sihir. Ya, kucing membawa sihir ya, sehingga sihir tersebut, kucing-kucing sempat dibunuh dalam jumlah yang besar. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan jumlah dari tikus dan akhirnya muncul wabah. Wabah di Eropa ya. Wabah pes terbesar di Eropa saat itu. Ya. Nanti silahkan melihat lagi ya Dark Age-nya orang Eropa. Nah, para jamaah sekalian, teman-teman sejawat, ketika Dark Age itu yang disebutkan oleh orang Eropa, justru itulah masa sejarah kejayaan Islam. Islam berkembang, baik sains maupun sejarahnya. Ya. Dan saat itu, Islam salah satu pusat peradabannya berada di Cordova namanya. Cordova itu adalah Andalusia Spanyol yang sekarang. Ya, jadi agama Islam pernah berada di dataran Eropa, tepatnya di Andalusia Spanyol. Berapa lama? 800 tahun. 8 abad Islam berkembang di sana dan mendirikan pemerintahan serta mewarnai berbagai macam
teknologi dan sebagainya. Islam berkembang di Andalusia berapa? 8 abad 850 tahun. Waktu yang sangat lama. Sedangkan kita Indonesia belum 100 tahun. Ini 800 tahun. Waktu yang sangat lama. Dan salah satu peradaban yang berkembang adalah di sana. Ya, di Andalusia Spanyol saat itu. Ya, dan ketika umat Islam berkembang dengan teknologinya, dengan sainsnya, Eropa sedang dark age. Beberapa ahli sejarah saat itu menceritakan raja-raja Eropa, ya, raja Prancis, raja-raja di sekitar, ya, itu mereka mengirimkan anak-anaknya ke Andalusia Spanyol untuk sekolah. Mereka mengirimkan anak-anaknya, dan saat itu tentunya bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab saat itu pengantar, sehingga kalau kita belajar sejarah nanti teman-teman bisa cari ya, bagaimana beberapa bahasa-bahasa Eropa terpengaruh oleh bahasa Arab, dan beberapa ornamen bangunan orang Eropa, istana-istana Eropa terpengaruh dengan uh, gaya dan seni dari Andalusia Spanyol, dari Arab. Ya, bahasa terutama bahasa Spanyol banyak ya terpengaruh dengan bahasa Arab. Ya, karena sempat berjaya pusat peradaban saat itu 800 tahun, waktu yang lama berkembang. Nah, sehingga raja-raja Eropa pun mengeluhkan ya, putra-putrinya disekolahkan di Andalusia, pulang-pulang mereka semua memakai bahasa Arab. Ya, mereka mengeluhkan ya, kenapa mereka nih pulang-pulang kok anak-anak muda nih ngomongnya ana uhibbuka, saya cinta kamu. Ya, kenapa nggak pakai bahasa Prancis? Kenapa? Karena saat itu bahasa Arab adalah bahasa orang yang intelek. Jadi kalau bisa cas cis cus dengan bahasa Arab, ini berarti intelek orangnya di saat itu. Sebagaimana di zaman ini kalau ada orang cas cis cus dengan bahasa Inggris gitu ya, wah ini intelek pastinya. Luar biasa. Nah, saat itu begitu keadaannya ya, dan ini 800 tahun. Ya, itu pengaruh yang sangat besar. Berkembang. Ya, luar biasa saat itu ya. Nah, salah satunya adalah yang berkembang ya ilmu kedokteran. Nah, sehingga Abul Qasim Al-Zahrawi, ini Abul Qasim Al-Zahrawi di Andalusia Spanyol, dia mendirikan sekolah kedokteran pertama. Dan dia punya khusus sekolah bedah. Sekolah bedah pertama di Andalusia Spanyol. Dan para orang-orang Eropa menyekolahkan anaknya di sini semua. Ya. Demikian juga dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Jadi Az-Zahrani, Abul Qasim Az-Zahrawi ini adalah di orang Eropa dikenal dengan Abul Qasis. Kedemikian juga Ar-Razi ini menemukan benang dan pembedahan serta menemukan konsep pertama dari eh, apa namanya? Konsep pertama dari vaksin. Demikian Ibnu An-Nafis jalur peredaran darah. Kemudian Ar-Razi dia menyusun buku namanya Al-Hawi Panduan Kedokteran yang masih dipakai sekarang oleh orang-orang Eropa. Ya, oleh orang-orang Eropa. Ya. Dan ya para teman-teman sekalian, ketika kaum muslimin gitu ya, kaum muslimin meninggalkan agama mereka, ya akhirnya meninggalkan agama, ya malas baca lagi, ya jauh dari ajaran agama, akhirnya apa? Akhirnya ya, Andalusia jatuh, ya Andalusia jatuh oleh kalau tidak salah Raja Alfonso, ya diserang lagi oleh Raja Alfonso, akhirnya Andalusia semuanya direbut kembali. Dan saat itu seingat saya Raja Alfonso ya menerapkan aturan yang benar-benar kalau zaman sekarang ya nggak sesuai HAM katanya ya. Ya, jadi kalau tidak kalian umat Islam ya cuma ada dua pilihan, masuk Kristen atau keluar dari sini. Cuma dua pilihan. Ya, akhirnya umat Islam terusir ya, ke arah Maroko dan Tunisia sekitar, sehingga di situ masih banyak ya apa namanya orang-orang Islam di situ dan masih negara Islam. Dan akhirnya umat Muslim yang masih berada di situ disiksa, ya dibunuh dan sebagainya, sehingga sampai sekarang kita melihat masih apa namanya mayoritas penduduk Spanyol adalah Kristen dan umat Islam sangat sedikit sekali, tetapi peninggalan-peninggalannya masih sangat banyak sejarahnya. Ya, dan kemudian buku-buku umat Islam saat itu direbut, diambil, kemudian
buku tersebut dipelajari oleh orang-orang Eropa, ya, dipelajari oleh orang Eropa. Nah, kemudian diterjemahkanlah ke dalam beberapa bahasa Inggris dan bahasa Eropa. Setelah itu mereka berlomba-lomba mengumumkan, saya yang menemukan ini. Saya yang menemukan ini. Padahal itu adalah penemuan kaum muslimin. Ya, karena di zamannya ya, apalagi setelah berkembangnya jurnal, berkembangnya apa, mereka menemukan ini. Ya, contohnya yang menemukan pesawat terbang ya Ian Wright bersaudara itu padahal yang menemukan kaum muslimin konsep dasarnya, dan ini yang diajarkan di Indonesia ya, padahal konsep-konsep dasar semuanya termasuk ilmu kedokteran yang menemukan adalah kaum muslimin. Nah, ini tugas kita mengajarkan kepada generasi, dan kita ingin tunjukkan bahwasanya ya kita beragama itu nggak ketinggalan zaman. Beragama itu bukan katak dalam tempurung. Beragama itu justru kita diajarkan pinter. Bukankah ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca, baca itu. Ya, masalahnya sekarang kaum muslimin meninggalkan agamanya, ya nggak mau baca, nggak mau belajar, ya mundur semuanya. Ya, baik. Nah, tadi ini adalah peredaran darah tadi yang ditemukan oleh Ibnu Abnafis, ya. Jadi jauh sebelumnya ini sudah ditemukan, dan ini juga alat-alat bedah oleh Az-Zahrawi tadi. Ya, Az-Zahrawi yang tadi mendirikan sekolah kedokteran pertama di Andalusia, Spanyol, ya. Bapak bedah ya, seperti itu. Tapi kalau setahu saya bapak bedah versinya Eropa beda lagi, dan itu yang diajarkan di Indonesia. Ya, ini Al-Zahrawi, dan ini manuskrip ya, manuskrip tulisan asli. Dan manuskripnya di mana? Manuskripnya di Museum Eropa. Jadi manuskrip-manuskrip buku-buku ilmuwan dan ulama kita itu adanya di Eropa semua. Nanti saya tunjukkan. Ya, ini ya buku-buku alat-alat zaman dulu ya, sesuai dengan teknologinya. Ya, untuk apa? Untuk operasi, untuk bedah dan sebagainya. Dan ini teman-teman sekalian ya, untuk mengobati fraktur ya. Jadi gerakan-gerakan fraktur, tarik, ulur dan sebagainya itu sudah ada dijelaskan oleh beliau dalam bukunya ya, bagaimana dislokasi caranya begini, tarik dan sebagainya. Oke. Ya, dan di sini juga ada alat ya untuk apa namanya? Untuk destructive operation on dead fetus, apa namanya? Kuret. Alat kuret ini sudah diajarkan ya, sudah tahu sejak dulu kala. Ya, berarti kalau kita ngomong Andalusia berarti sudah hampir sekian abad ya, sudah sekitar 7 8 9 abad yang lalu. Sudah ada, konsep-konsepnya sudah ada. Ini alat-alat kuret untuk membersihkan ya, untuk membersihkan. Kenapa mau nggak mau kalau ada orang apa ya, meninggal janin meninggal di dalam ya harus dikeluarkan ya. Bahaya kan seperti itu ya, kuret ya. Oke, dan ini jadi banyak ilmuwan-ilmuwan muslim pelopor sains modern hebat seperti itu ya. Dan ini pun saya bawakan ucapan dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ya, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i beliau sangat menghormati ilmu kedokteran. Jadi Imam Syafi'i ini dia pengen umat Islam itu menguasai ilmu kedokteran. Ya, Imam Syafi'i. Dalam satu perkataan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, La a'lamu ilman ba'dal halali wal harami ambalu minatib. Saya tidak tahu ilmu yang paling bermanfaat setelah ilmu halal dan haram, yaitu ilmu agama, yang paling berharga yaitu ilmu kedokteran. Kata Imam Syafi'i ini. Jadi kalau bisa umat Islam tuh menguasai ilmu kedokteran. Dan ini ucapannya di sini, Dayya'u thulutsal ilm wa wakaluhu ilal yahudi wa nasara. Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu. Ya, beliau bilang sepertiga ilmu ya, karena yang pertama ilmu akidah, kemudian yang kedua ilmu muamalah. Sepertiganya ini disia-siakan dan menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani ya. Teman-teman sekalian ya, teman sejawat, para jamaah, ini fakta atau tidak? Ini fakta. Sudah disadari oleh apa namanya? Oleh Imam Syafi'i. Ya, dan ini tugas kita bersama mengembalikannya. Dan karena Allah sudah memberikan amanah itu kepada kita. Ya, kita kembalikan warisan dari kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ya. Dan ini ya proses apa namanya? Proses-proses operasi dan sebagainya. Ya, ini ada ya istilahnya manuskrip-manuskripnya.
Nah, ini juga demikian, ini juga manuskrip ya teman-teman sekalian. Ini manuskrip dari kitab yang ditulis oleh Ar-Razi tentang konsep dasar penyakit menular dan vaksin. Ya, ini kitabnya berjudul Al-Jadari wal Hasba. Smallpox and Measles terjemahnya ini. Jadi teman-teman sekalian, ini manuskrip asli dari beliau Ar-Razi, dan kita perhatikan disimpan di mana? Iya, disimpan di Leiden University of Holland. Disimpan di Belanda manuskrip ini. Memang demikian ya, buku-buku kaum muslimin di Andalusia dan sebagainya diambil ya adanya di Eropa. Bahkan beberapa buku hadis-hadisnya ulama itu ada di museum Eropa. Termasuk di sini manuskrip dari ini, dari Leiden University Library, perpustakaannya Universitas Leiden Belanda. Disimpan manuskrip aslinya, dan buku ini, nah ini juga demikian, dan buku ini kemudian diterjemahkan. Ya, ini diterjemahkan oleh mereka dalam bahasa Inggris. Ya, Popular Translation by Famous London. Diterjemahkan buku beliau ya. Terjemahnya seperti ini. Ini Arabnya, sulahnya Inggris, ataupun bahasa ini bukan bahasa Inggris ya, ini bahasa apa nih? Waduh, nggak tahu ya. Jerman tuh apa ini? Ya, oke ya. Diterjemahkan, pokoknya diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Eropa. Mereka pelajari, mereka apa namanya? Mereka kembang-kembangkan sedikit, kemudian mereka berlomba-lomba ngumumin, saya yang nemukan nih. Ya, saya yang menemukan. Oke. Saya menemukan, sebentar. Ya, ya oke, saya yang menemukan. Kalau kita belajar dulu, ya kita belajar di ilmu kedokteran, yang menemukan konsep vaksin itu pasti Edward Jenner dari Inggris. Ya, Edward Jenner dari Inggris. Yang gitu itu yang kita dikenalkan, yang menemukan konsep vaksin. Padahal Edward Jenner nih dibandingkan dengan konsep dasar, dibandingkan dari Ar-Razi itu jauh sebelumnya. Ya, dan sebelum Edward Jenner di Inggris menerapkan vaksin, ya ini sebelumnya Khalifah Turki Utsmani sudah melakukan vaksin. Ya, jadi ceritanya kenapa Inggris bisa melakukan vaksin, kemudian muncullah Edward Jenner, karena sebelumnya ada duta Inggris yang bekerja di Khalifah Turki Utsmani. Mereka melihat bagaimana orang Turki Utsmani melakukan vaksin. Kemudian konsep tersebut dia bawa ke Inggris. Pertama oleh orang Inggris ditolak, tapi lama-lama dipakai, akhirnya dikembangkan. Dan Khalifah Turki Utsmani mengambil dari Ar-Razi ini. Ya, jadi seringnya seperti itu. Ya. Dan demikian juga Ar-Razi. Ar-Razi ini kita nggak kenal. Banyak yang nggak kenal ya. Bahkan teman-teman Islam, ya, teman-teman yang belajar kedokteran nggak terlalu kenal dengan Ar-Razi. Bagaimana padahal apa namanya di luar negeri, di Eropa terkenal loh. Ya, Ar-Razi ya, terkenal bapak kedokteran. Orang-orang Eropa kenal loh. Tapi kalau kita kok nggak kenal malah ya. Ya bahkan ini Google ya. Google tuh sampai sempat membuat layout khusus untuk mengenang Ar-Razi ini. Jadi Google aja ngakui loh, Ar-Razi ini ilmu apa namanya kedokteran Islam yang mengembangkan ilmu kedokteran. Nah, sedangkan kita kaum muslimin nggak tahu, nggak kenal sama sekali siapa ini, gitu ya. Nah, ini juga alat-alat beliau, draining liver abscess, dia sudah tahu, abscess sudah tahu. Liver kalau ada abscess itu harus dikeluarkan, perlu di draining, ya. Jadi dimasukkan nanti dia mengalir dan sebagainya, ya. Dan ini untuk apa? Untuk mencegah hemorrhagis dan sebagainya. Nanti silakan dibaca ini keterangannya, ya. Dan ini juga apa namanya cara-cara ya untuk mencegah hemorrhagis dan sebagainya udah dijelaskan langkah-langkahnya, ya. Oke. Dan ini operasi cesar pertama, ya, dilakukan dari manuskrip Al-Biruni, ya, dari kitab beliau namanya Al-Athar Al-Baqiyah an Al-Qurun Al-Khaliyah. Nah, ini adalah apa namanya bagaimana proses cesar pertama kali. Ya, proses cesar pertama kali. Cesarean section ya di zaman dulu. Nah, tapi yang apa namanya yang menyebar di kita gitu ya. Cesar itu karena dulu Julius Caesar katanya, nggak tahu ya. Menyebar, atau bahkan yang menyebar di antara kaum muslimin, Caesar itu apa namanya Caesar itu apa namanya ulah-ulahnya musuh Islam gitu ya, supaya kaum muslimin nggak banyak anaknya katanya gitu ya.
Padahal ya harusnya kita ini kita bangga gitu ya, penemuan kaum muslimin. Dan lagi-lagi di mana manuskrip ini ada, lagi-lagi di Edinburgh University, ya, disimpan di sana. Ya, jadi yang menemukan kaum muslimin, konsepnya sudah ada dulu. Ya, sudah mereka tahu ya sungsang apa dan sebagainya ini bakal susah lahir atau apa. Mereka punya dulu. Ya, kalau begini cesar untuk menyelamatkan. Ya, dan demikian juga ilmu kedokteran juga ada, dan ini pun jurnalnya ada, jurnalnya ada. Ya, ya, jadi karena dengan majunya teknologi, majunya sarana informasi dan sebagainya di zaman ini, ya jurnal-jurnal tentang sejarah kejayaan Islam sudah ada. Kemudian akses terhadap manuskrip sudah ada. Jadi banyak jurnal-jurnal Sulang. Jurnal-jurnal ya. Kalau kita pengen tahu sejarah kejayaan Islam, ya sudah ada. Seperti ini ilmu kedokteran gigi ya sudah ada ya, ilmunya, teknologinya, giginya, bagaimana caranya. Ini sudah ada ya, di jurnal-jurnal sudah ada. Ya alhamdulillah ya, salah satu kemajuan teknologi ya, dengan mudahnya akses informasi kita bisa cari. Ya. Dan ini juga sama ya, salah satu penemuan tentang alat gigi. Saya nggak tahu ya jelas di jurnal tersebut dia jelasin ini termasuk salah satu alat ya, alat untuk gigi ya. Nah demikian juga dengan ini lagi gencar-gencarnya ya, tentang vaksin ya. Justru yang menyebar di kaum muslimin gitu ya, ya seperti ini ya, berita-berita yang nggak benar ya. Kemudian kaum muslim, kalau dulu orang Eropa mereka tidak maju teknologinya karena berputar seputar tahayul dan khurafat ya, tahayulnya orang Eropa ya, terkungkung dengan, mohon maaf ya, dogma gereja misalnya, nggak berkembang ya, bunuh semua. Nah sekarang kaum muslimin yang begitu ya, kembali pada khurafat dan tahayul ya. Kalau kita dengar berita di luar negeri, anak umur 12 tahun menemukan ini, menemukan bagaimana rumus terbaru. Itu berita luar negeri. Tapi kalau berita dalam negeri, berita di Indonesia, anak 12 tahun menemukan tuyul. Nah, ini heboh nih. Ya, seperti itu. Nah, dan ini yang berkembang di Indonesia. Harusnya kita bangga imunisasi, vaksin, kemudian cesar gitu ya. Itu penemuan kaum muslimin. Tapi yang menyebar di sini imunisasi konspirasi Yahudi, ya, menghancurkan umat Islam. Ini informasi dari mana? Ya, siasat Yahudi. Dan ini ditulis, buku ini dan majalah ini ditulis oleh orang-orang yang mereka mengklaim diri mereka itu menerapkan Tibun Nabawi. Ya, seolah-olah dipertentangkan. Padahal ini berita tidak benar. Dan saya saya punya bukunya, saya pernah baca majalahnya. Semuanya ini adalah kopas di internet tanpa sumber yang benar. Ya, seperti itu. Dan ini juga vaksin dengan Tibun Nabawi ya, kita tidak perlu pertentangkan. Dan ini tadi ya, terjemah dari Al-Jadari wal Hasba, tulisannya Ar-Razi, Ar-Razas sudah diterjemahkan. Treatise ini ya. Dan ini ada gambar Fir'aun ya, mumi Fir'aun yang terindikasi terkena measles. Ya, mereka meninggal ya dari penelitian. Ya, dan ini ya temuan umat Islam ya, jadi jangan mengatakan hoax Yahudi menghancurkan umat Islam. Dan ini memang yang namanya hoax bahwa agama itu laris manis ya, dan sangat susah diluruskan. Dan ini vaksin di Turki ya, di Turki sudah dilakukan sejak dulu ya, jadi jauh sebelum Edward Jenner ada, Turki sudah melakukan vaksin ya. Dan ini perangko resmi dari Turki, ini dibuat dalam rangka mengenang salah satu kejayaan Turki dahulu tahun 1917 ya. Dan ini adalah proses vaksinasi di zaman Turki Utsmani. Ya, dulu masih pakai cara yang belum ada suntik loh ya. Masih digores sedikit, kemudian dikasih bibit penyakitnya yang sudah dilemahkan menurut versi mereka. Dan ini terbukti efektif. Ya, kenapa? Karena saat itu memang ada wabah ya, wabah seperti polio yang bisa bikin mati dan bisa bikin lumpuh dan sebagainya. Nah, kemudian duta Inggris tersebut yang bekerja di Turki, dia juga kena bersama saudaranya. Demikian juga di Inggris pernah kena, akhirnya dia yang bawa ke Inggris saat itu. Ya,
Dan ini dalam buku 1001 ya, ini 1100 penemuan, mereka pun mengakui bahwasanya vaksin itu penemuan kaum muslimin. Tapi entah kenapa kok bisa sampai di Indonesia ini vaksin nih apa siasat Yahudi komunis menghancurkan Islam itu. Ya belum lagi nanti apa vaksin itu dibawa Dajjal dan sebagainya. Waduh. Ya dan itu Ustadz ya, video-video di YouTube-nya ada tuh. Ya, video-video di YouTube-nya ada seperti itu. Ya, dan ini dijelaskan ya, pertama kali vaksin di Inggris ditolak. Ditolak. Padahal sudah dibawa, sudah dilakukan oleh Islam. Jadi seperti itu ya. Dan insya Allah secara umum bukan hanya kedokteran, ya, bagaimana kedokteran umat Islam yang berkembang adalah sains. Oleh karena itu kita masih ada istilah-istilah ya, istilah-istilah yang masih ada sampai sekarang. Contohnya aljabar ya, algoritma. Ini adalah berasal dari kata bahasa Arab. Ya, demikian juga alkemia, ilmu kimia dari bahasa Arab kamera, asal katanya komaro. Ya, komaro istilahnya apa ada ruangan ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham yang menemukan pertama kali. Ya, dan yang lain-lain ya. Ya, kemudian ilmu astrologi, ilmu ini banyak penemuan kaum muslimin yang dimana penemuan-penemuan ini ya tadi saya bilang ketika manuskrip itu ke orang Eropa menemukan dan mereka mengumumkan saya menemukan seperti itu ya ataupun beberapa sejarah tersebut seolah-olah apa namanya tidak ditampakkan ya seperti tadi ya yang menemukan Ar-Razi tapi yang kita belajar Edward Jenner ya, seperti itu ya dan ini ya, ilmu kedokteran berkembang pesat ya di zaman keemasan Islam. Ya, saat itu ada ulama, saat itu banyak ulama sekaligus ilmuwan, ilmuwan sekaligus ulama. Dua-duanya tidak bertentangan. Jadi kita jangan sampai sekali-kali berpikir belajar agama dunia terhambat. Enggak. Ya, jadi sekali lagi kita kembalikan kejayaan umat Islam dan kita buang jauh pikiran kalau kita belajar agama dunia kita terhambat, tidak berkembang sama sekali. Enggak. Ya, kita belajar agama, justru agama itu mendorong supaya kita itu apa memberikan manfaat kepada manusia, belajar yang rajin. Ya, sekolah yang tinggi, berikan manfaat, ya, dan sebagainya. Tunjukkan Muslim itu hebat, Muslim itu cerdas. Ya, tunjukkan kepada dunia. Dan ini salah satu dakwah juga. Ya, dakwah juga, dakwah ya, dakwah kita tunjukkan begitu. Ya, anjuran kembali kepada agama, memperbanyak ilmu, memperbanyak baca. Dan ini tadi umat Islam yang meninggalkan agama sendiri ya. Dan ini perhatian ulama terhadap kedokteran. Ya, dan tadi intinya ya sains dan agama ini saling mendukung ya. Jadi jangan sampai kita mempertentangkan. Ya, mempertentangkan antara sains dan agama dan jangan sampai ada sekat ya. Jadi kalau sudah belajar agama pasti ketinggalan apa namanya pasti ketinggalan sains dan teknologinya. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau sudah belajar sains itu lupa agama. Enggak. Ya, justru duanya saling mendukung dan jangan sampai saling mempertentangkan. Ya, misalnya tidak bertentangan dengan dalil yang sahih bumi berputar bulat. Kemudian masalah dan juga yang kita khawatirkan sains tanpa agama jadi liberal dan ateis. Ya, justru banyak orang-orang pintar cerdas setelah dia melihat fenomena alam bukannya tambah beriman tapi malah tambah tidak percaya dengan kehidupan dan penciptaan Allah. Banyak ya. Dan saya temui ya orang-orang pintar, cerdas ya mempelajari tentang ini mereka semakin malah apa ya malah makin gak percaya dengan Allah ya. Setelah meneliti tentang bulan, bintang, meneliti tentang ilmu astrologi, pergerakan matahari, ya kemudian ada galaksi dan sebagainya, itu makin gak percaya dengan Allah. Harusnya makin percaya. Begitu juga dengan mempelajari anatomi manusia, mempelajari kerja hormon, kerja sel, kemudian di antar sel pun kerja dari mitokondria, kerja ini, harusnya mereka tambah beriman. Tapi justru tambah nggak percaya dengan adanya Allah, Maha Pencipta. Ya, kenapa? Karena kalau dulu ya, kalau orang-orang dulu begitu, mereka memangnya ada pencipta. Oh ada. Ya, kita tidak bisa kita tidak bisa melihat pencipta, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Ya, maka dibacakan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab.
Sesungguhnya penciptaan langit, penciptaan bumi, peredaran malam, siang, matahari, bulan, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya, berpikir. Ya, artinya apa? Orang-orang dulu itu bisa dipahamkan. Oh iya benar juga ya. Nggak mungkin ada pesawat, nggak mungkin ada kapal jalan sendiri. Beraturan, pergi, balik lagi dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Nggak mungkin. Kapal seperti itu pasti ada yang mengatur. Nah, demikian juga dengan langit dan bumi berputar kembali dengan teratur. Ini pasti ada yang menciptakan dan yang mengatur. Nah, orang-orang dulu, oh iya benar. Dibacakan ayat itu benar. Tetapi orang-orang sekarang ya dengan kemajuan teknologi, kenapa bisa menjadi ateis? Justru kebalikan. Ketika dibilang, oh lihat coba lihat tuh matahari berputar mengelilingi pusat tata surya, kemudian bulan ini ya itu pasti ini. Mereka menjawab, oh enggak, itu bisa dijelaskan secara sains. Itu kan karena adanya gravitasi antara dua kubu, kemudian gravitasi yang terbesar akan digitari oleh yang punya massa yang terkecil. Penjelasan secara ini ya begini, begini, begini. Ini semua terjadi berdasarkan hukum alam, tidak ada campur tangan pencipta. Ini ya, tidak ada campur tangan pencipta. Di mana Allah? Saya sudah meneropong menggunakan teleskop Hubble, meneropong langit terjauh dengan jarak sekian juta cahaya, ya, galaksi Andromeda, galaksi ini sudah saya lihat, saya tidak menemukan Tuhan. Ya, jadi nggak ada. Ya. Nah, sebenarnya mereka ini jawaban-jawaban seperti ini sebenarnya adalah tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ya, justru kalau kita jelaskan gitu ya, kalau kita jelaskan itu menunjukkan Allah itu ada yang menciptakan. Karena apa? Keteraturan ini semuanya itu pasti ada yang menciptakan ya. Karena nggak mungkin terjadi secara kebetulan semua. Ini karena ini mohon maaf ya, mohon maaf nih Tuhannya orang ateis pasti kebetulan. Kalau ditanya ya pasti kebetulan. Ya, ditanya ya orang-orang ateis yang katanya mereka mendewakan logika, pasti mereka Tuhannya kebetulan tuh. Ya kenapa sih jarinya manusia 5? Kebetulan 5. Kenapa ada jempol ya kebetulan jempol ada. Ya, kenapa begini begini kebetulan gitu ya. Kenapa sih di antara sistem tata surya ada 9 planet, kok yang ketiga itu? Kebetulan yang ketiga gitu. Kenapa begini? Kenapa hidung manusia itu ke bawah enggak ke atas? Kebetulan. Semua kebetulan. Padahal sesuatu kalau kita buat random enggak ada yang teratur. Enggak bisa. Ya, coba aja tuh misalnya mereka ya ada orang ateis melakukan percobaan begitu ya. Dalam buku-buku ulama itu mereka mencoba menghidupkan siapa namanya itu menghidupkan belatung. Jadi mereka pasang roti disimpan tiba-tiba ada belatung. Ya ini coba nih muncul belatung kan seperti itu. Tapi coba lihat belatungnya teratur apa enggak? Enggak teratur, enggak jelas, enggak ini dan sebagainya. Ya jadi kalau engkau kebetulan itu pasti enggak teratur. Nah, kalau dengan teratur, tertata rapi, ya, penciptaan kita, ya mata Allah ciptakan begini, hidung ciptakan begini, alis fungsinya untuk ini, mulut begini, tangan jadinya 5, semua teratur seperti itu pasti ada yang menciptakan, ya yang lebih, ya pasti ada yang menciptakan, yang mengingatkan kita punya Allah, jangan lupa kita punya Tuhan yang harus kita beribadah kepadanya. Ya tentunya kalau ada ada asisten lupa dengan majikannya gitu ya. Ini kan kurang ajar gitu ya. Ya ada asistennya. Mohon maaf misalnya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu lupa dengan majikannya, dikasih uang, dikasih apa setelah itu lupa. Ya tentunya kurang ajar ya. Nah, apalagi kita gitu ya, kita makhluk diciptakan dikasih rezeki lupa dengan pencipta ya, saking sibuknya dengan dunia nggak pernah lihat-lihat, tiba-tiba lupa, ini kurang ajar namanya. Ya tentunya kita tidak demikian seperti itu ya, dan masih banyak lagi terkait ini, dan saya cukup sampai di sini. Insya Allah ada waktu untuk sekedar komunikasi, tanya jawab, sharing-sharing, dan saya kembalikan kepada Dr. Rudi, silakan dok.